Guys, balik lagi dengan aku Talia dari channel Top MTV. Hari ini aku pengen review mobil Mercy GLC 200 2021. Mobil ini merupakan crossover sporty pastinya, dengan performa yang menyenangkan saat berkendara. Dan ini generasi ketiga, menawarkan interior juga yang mewah pastinya. Nah, sebelum video lanjut, jangan lupa nih untuk terus dukung channel Top MTV. Caranya gampang banget, kalian tinggal like, comment, share, dan subscribe supaya kita semangat nih untuk review mobil yang lainnya. Oke, check it out. Oke, kita mulai review dari bagian grillnya dulu ya. Untuk grill ini dia perpaduan please chrome, warnanya di silver, terus juga ada bintik-bintiknya ya. Dan di bagian atas kap mesin ini dia ada logo Mercy. Di atas kap mesin juga lekukannya cukup tegas, jadi terlihat sportinya untuk di bagian depan. Nanti kita akan bahas ke bagian mesinnya ya. Nah, terus untuk bagian headlamp dia pakai LED high performance, pastinya cahayanya juga udah oke banget. Di sini ada lampu LED DRL dan dia juga akan berubah kalau kalian nyalain lampu sein. Nah, ini bisa jadi lampu LED DRL dan juga lampu sein ya. Oke, terus di bagian bawah dia ada sensor parkir. Bumper di bagian bawah ini dia pakai list chrome dan ini dia nggak bolong ya, ini cuma aksen. Lalu di bagian bawah headlamp. Oke, terus sekarang kita bahas ke bagian mesinnya. Oke, sekarang kita bahas mesinnya ya. Dia sudah hidrolik, terus juga ada cover di bagian kap mesin. Nah, untuk cc-nya ini dia 2000 ya. Terus dia juga 4 silinder turbo pastinya, dan untuk tenaganya itu di 197 horsepower gitu. Mesinnya udah pasti rapi, terus juga ada covernya. Oke, lanjut kita mau bahas ke bagian samping. Oke, sekarang kita bahas ke bagian bannya nih ya. Nah, dari segi pengereman dia sudah pakai ABS, jadi lebih safety lagi. Terus untuk velgnya dia AMG, di sini ada tulisannya ya. Dan untuk ukuran bannya itu di 255 per 55. Sorry, per 45. Dia pakai ringnya itu 20 ya. Terus dia juga pakai ban merek Pirelli. Oke, untuk spion dia selaras sama warna bodi, terus juga ada lampu sein, dan dia ada fitur kamera 360, jadi ada di bagian depan kameranya, di bagian kanan kiri, terus juga di bagian belakang. Dan di sini dia ada indikator blind spot ya, jadi buat memudahkan kalian saat berkendara di Jakarta gitu kan, padat. Dan di bagian bawah ini ada push step, jadi buat ngebantu kalian karena mobilnya juga cukup tinggi. Dan di sini dia ada smart entry. Nah, spionnya udah otomatis ngelipat, tapi kalau kalian unlock dia udah otomatis juga ngebuka sendiri gitu. Jadi kalian nggak usah lipat atau tutup dari bagian dalam karena dia udah otomatis. Kalian tinggal pencet aja, asalkan kunci deket ya. Di sini tinggal disentuh aja. Terus handle pintu dia perpaduan chrome dan juga warna dari si bodinya. Di bagian atas dia ada roof rail. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Oke, sekarang kita bahas ke bagian belakangnya nih. Di bagian belakangnya juga dia nggak kalah sporty pastinya. Kalian bisa lihat dari bagian stop lampnya. Nah, stop lampnya ini dia bentuknya kotak dan terpisah jadi dua ya. Dia juga udah LED pastinya. Di bagian bawah dia ada lampu sein. Lampu seinnya juga LED, lampu mundurnya juga terbagi jadi dua dan dia udah full LED ya. Di bagian bawah dia ada lampu multi reflektor, terus 2 buah muffler, dan di atas ini dia ada spoiler high mount stop lamp. Kaca belakang dia sudah difogger. Terus di bagian sebelah kiri ini dia ada emblem GLC 200. Kamera mundur di bagian belakang. Ini bakalan muncul kalau kalian posisinya lagi mundur. Kalau nggak ada, ini dia benar-benar nggak kelihatan. Terus juga dia sudah power back door. Kalian bisa buka dari dalam
tombol yang di sini kalian tinggal pencet aja atau enggak dari kunci. Sekarang aku coba yang dikunci, aku hold terus ya udah otomatis ngebuka sendiri. Nah, untuk di bagian bagasi ini dia ada tray-nya, ada penutupnya. Jadi supaya barang-barang kalian nggak kelihatan juga. Terus kalau kalian nggak mau pakai, ini tinggal dilipat aja. Di sebelah kanan kirinya itu dia ada lampu buat bagasi. Terus juga ada tombol. Nah, untuk ngelipat kursi di bagian tengah, kalau kalian bawa barang panjang terus kalian butuh space juga, kalian tinggal lipat dari bagian tombol kanan kirinya. Udah praktis banget. Terus di sebelah kiri juga ada tempat penyimpanan, dia di cover sama tray. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan besar banget, jadi kalian bisa taruh barang-barang kecil di bagian bawah. Oke, sekarang kita mau lanjut bahas ke bagian interior. Oke, sekarang kita bahas ke bagian interior di bagian belakang ya. Kita bagian door trim dulu. Ini dia bahannya soft touch, terus juga dia ada aksen wooden panel, speaker dan tweeter. Dia pakai merek Burmester, jadi pasti suaranya juga kualitasnya oke. Ada ambient light, jadi terlihat mobil ini interiornya lebih mewah lagi. Terus juga pengaturan ambient lightnya kalian bisa atur warnanya, itu ada 10. Nanti kita lihat dan kita bahas di bagian depan. Terus juga di sini ada satu buah cup holder sama tempat penyimpanan. Nah, di bagian belakangnya juga, belakang kursi depan, ini kalian bisa simpan barang. Terus rel AC untuk bagian belakang. Di sini ada colokan power outlet dan kalian bisa nge-charge handphone. Di sini ada colokan Type C, ada 2. Oke, terus di bagian belakang juga bisa buat 3 orang. Di sini ada handrest dan ada tempat penyimpanan kecil. Terus juga ada 2 buah cup holder. Jadi kalian bisa taruh minuman di sini. Kalau nggak mau dipakai tinggal dilipat aja. Di bagian atas ada hand grip, hook dan juga lampu baca. Lampu bacanya juga sudah LED ya. Terus ini panoramiknya sampai ke bagian belakang. Jadi mau kalian duduk di depan atau di belakang sebenarnya juga nyaman-nyaman aja, oke-oke aja. Terus di bagian atas headroom ini luas ya, legroomnya juga oke. Cuma mungkin yang duduk di bagian tengah kurang nyaman karena mesinnya cukup tinggi untuk di bagian belakang. Jadi untuk movingnya sih nggak terlalu susah ya, karena juga nggak terlalu sempit gitu. Oke, sekarang kita mau bahas ke bagian depan. Oke, sekarang terakhir kita bahas ke bagian interior di bagian depan ya. Sama, di bagian door trim dia juga ada ambient light. Terus juga ada lock unlock dekat handle pintu. Pengaturan jok dia sudah elektrik ya. Maju mundur, terus sandaran pahanya bisa dipanjangin. Oke, terus bagian punggung dan juga headrest dia sudah elektrik. Di bagian depan sebelah kiri juga sama. Terus juga sama-sama ada memory seat. Jadi dia ada 3 memory seat. Terus di bagian depan dia ada speaker, aksen wooden panel, dan kalian juga bisa atur ketebalan busanya. Ini ada di bagian samping kursi. Jadi kalian bisa atur. Terus juga di bagian sini ada 2 buah cup holder di bagian door trim ya. 2 buah cup holder dan juga sisanya tempat penyimpanan. Terus juga ada tuas untuk ngebuka si bagasi. Oke. Terus ada electric parking di sebelah kanan. Pengaturan headlamp kalian tinggal putar aja di bagian bawah. Dan start stop engine ada di sebelah kanan di belakang setir. Untuk transmisi dia di sebelah kanan ya, lampu sen di sebelah kiri. Setir. Untuk pengaturan si speedometer ini kan dia juga sudah digital ya. Ini kalian bisa atur, dia itu tinggal disentuh aja. Kayak modelannya tuh kayak BlackBerry zaman dulu gitu. Jadi kalian tinggal sentuh-sentuh aja. Terus juga ada di belakang setir ada pedal shift, ada cruise control, dan di sebelah kiri juga sama. Untuk pengaturan head unit kalian tinggal sentuh aja nih di bagian setir. Oke, terus juga ada volume dan juga ada tombol untuk telepon dan juga untuk tombol si head unit ini ke home gitu. Oke, pengaturan setir dia sudah elektrik ya.
Dia sudah teleskopik juga. Terus juga dia ada fitur airbag, dia itu ada 7, jadi lebih safety. Ada blind spot yang tadi aku bilang. Terus juga ada indikator kalau dia itu bisa ngebaca kita lagi ngantuk, itu ada indikatornya. Terus juga ada sistem pengereman, jadi meminimalisir kecelakaan lah gitu. Dan ini head unit kalian bisa sentuh. Desainnya dia seperti ini, dia lebar ya untuk head unitnya. Nah, kalau kalian mau atur si ambient light ini, ambient light itu ada di bagian samping, terus juga di bagian kaki bawah. Kalian tinggal ke setting, terus juga ada lighting, ambient light, color. Nah, kalian tinggal atur warnanya, ini ada 10. Terus juga kecerahan warnanya juga kalian bisa atur ya. AC di bagian depan itu dia ada 5 titik, di tengah 3, di kanan kirinya 1 gitu. Nah, untuk pengaturan AC di bagian tengah sini. Oke. Terus lampu hazard juga ada di bagian bawahnya. Ini juga udah ada lampunya ya, kedap-kedip sesuai lampunya. Oke. Terus ada 2 buah cup holder dan juga power outlet. Nah, di bagian tengah ini dia pakai aksen wooden panel yang tadi aku bilang ya. Pastinya udah ada ambient light, udah ada wooden panel, jadi interiornya juga terlihat mewah gitu. Terus ini di sini nih ada pengaturan volume, kalian tinggal gulir-gulir aja, dia bentukannya bulat gitu. Terus ada on off head unit sama view kamera 360-nya. Dan di sini ada driving mode ya, jadi dia ada individual, sport plus, sport, comfort, dan juga eco. Jadi kalian bisa pilih senyaman kalian mau dibawa kendaraannya. Kalau mau irit ya pakai eco. Kalau mau kebut-kebutan pakai sport plus gitu. Oke. Terus ini ada kursor, jadi kalian tinggal sentuh aja. Ini buat pengaturan si head unitnya ya. Kalian tinggal sentuh aja dia kayak gini, atau mau lebih praktis lagi tinggal dari layar gitu. Di sini ada console box, kalian tinggal pencet tombol aja, dia udah otomatis ngebuka. Dia itu terbelah jadi 2. Ada lampu, terus juga ada colokan type C. Colokan type C nya ada 2. Engine di sebelah kiri ini dia pakai aksen silver. Terus juga latchnya di self opening, pastinya semua lengkap ya, buku-buku. Terus di bagian latchnya ini dia pakai aksen blue drop. Oke, di bagian atas dia ada sun visor, terus juga ada kaca dan juga lampu. Di sini ada tombol buat buka sunroof ya. Kalian tinggal pencet tombol 1 kali, dia ada elektrik langsung kebuka. Terus juga ada lampu baca di bagian tengah sini, dia sudah LED. Memang dia warnanya masih kuning. Terus di sini ada tempat penyimpanan kacamata. Nah, kalian tutup tinggal pencet 1 kali aja. Oke, pastinya mobil ini mewah, terus juga nyaman pastinya. Jadi kalau kalian minat nih sama mobil Mercy GLC 200 2021, kalian tinggal kabarin aku di 0813 894 kali 377. Untuk kilometer dia sudah jalan di 17.000. Ini kilometer ya, not miles. Jadi Autofam itu selalu menjual dengan kondisi kilometer bukan miles gitu. Nah, untuk harganya kalian langsung chat aja Thalia di nomor yang tadi, atau kalian mau lihat-lihat dulu nih stok Autofam, kalian bisa cek di website kita di www.autofam.net. Dan jangan lupa nih untuk terus dukung channel Trend TV. Kita juga ada TikToknya, di TikTok aku juga akan nge-review mobil-mobil, review-review singkat lah gitu. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye guys.